Dalam pandangan Islam, sejarah kerajaan Yudea atau Yehuda memiliki keterkaitan erat dengan kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan tradisi Islam. Kerajaan Yudea adalah salah satu dari dua kerajaan yang muncul setelah terpecahnya kerajaan Israel pada masa setelah Raja Sulaiman. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang sejarah Yudea menurut pandangan Islam. Sebelum kerajaan Yudea berdiri sendiri, Islam mengakui adanya sebuah kerajaan besar yang bersatu di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran, Nabi Daud dan Sulaiman dikenal sebagai nabi, sekaligus raja yang diberi kekuasaan atas Bani Israel dan dikenal karena keadilan dan kebijaksanaan mereka. Nabi Daud disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang hamba Allah yang taat dan seorang raja yang diberi hikmah dan kepandaian. Daud juga diakui sebagai orang yang mampu menyatukan Israel dan mendirikan kerajaannya. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang lebih besar daripada ayahnya, Daud. Ia tidak hanya memiliki kekuasaan atas manusia, tetapi juga atas jin dan hewan. Kepemimpinannya membawa kejayaan bagi Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Israel yang pernah bersatu di bawah Daud dan Sulaiman terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara, kerajaan Yudea, Yehuda, di selatan yang berpusat di Yerusalem. Dalam pandangan Islam, perpecahan ini tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi tradisi dan sejarah Yahudi yang dikonfirmasi oleh sejarah umum diakui dalam kajian Islam. Al-Quran merujuk pada penghancuran dua kali Bani Israel, yang oleh banyak ulama dianggap termasuk kehancuran kerajaan Yudea. Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 4-7 bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan di muka bumi dua kali dan Allah akan mengirim musuh untuk menghancurkan mereka. Salah satu peristiwa yang dianggap sesuai dengan peringatan ini adalah ketika Babilonia menyerang Yudea dan menghancurkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Dalam serangan ini, kuil Sulaiman dihancurkan dan banyak penduduk Yudea diasingkan ke Babilonia. Pengasingan Babilonia merupakan periode di mana bangsa Yudea kehilangan kedaulatan mereka dan berada di bawah penindasan bangsa asing. Dalam tradisi Islam, ini dipandang sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung membahas pembangunan kuil kedua, sejarah Islam umumnya mengakui peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Yudea, termasuk kembalinya bangsa Yudea dari pengasingan Babilonia setelah kemenangan Persia di bawah Raja Quraisy, Cyrus, serta pembangunan kembali kuil di Yerusalem. Kerajaan Yudea meskipun berdiri kembali untuk beberapa waktu, tetap berada di bawah pengaruh kekaisaran besar seperti Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi. Pada abad pertama Masehi terjadi pemberontakan besar Yahudi melawan kekuasaan Romawi yang berujung pada penghancuran Yerusalem dan kuil kedua pada tahun 70 Masehi. Dalam tradisi Islam, peristiwa-peristiwa ini dianggap sebagai bagian dari siklus ketaatan dan pelanggaran yang dialami oleh Bani Israel, yang mana Allah memberikan hukuman dan pengampunan sesuai dengan perbuatan mereka. Beberapa hadis dan interpretasi ulama Islam merujuk pada peran penting Bani Israel dan Yerusalem dalam kejadian-kejadian akhir zaman. Yerusalem, Al-Quds, adalah tempat suci bagi umat Islam, dan beberapa tradisi menyebutkan bahwa kota ini akan menjadi pusat konflik besar menjelang hari kiamat, di mana Al-Mahdi dan Isa akan terlibat dalam melawan Dajjal. Dalam pandangan Islam, sejarah Yudea diakui sebagai bagian dari perjalanan panjang Bani Israel, dari zaman kejayaan di bawah Nabi Daud dan Sulaiman, hingga kemunduran mereka akibat ketidaktaatan pada perintah Allah. Islam menekankan bahwa bangsa Yudea, seperti umat lainnya, diberi berbagai ujian dan peringatan, dan sejarah mereka mengandung banyak pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya ketaatan dan keadilan dalam kehidupan. Pandangan ilmuwan Muslim tentang kerajaan Yudea atau Yehuda biasanya terfokus pada aspek sejarah dan teologis yang terkait dengan kisah-kisah Bani Israel dalam Al-Quran dan hadis. Para ilmuwan Muslim cenderung memandang sejarah kerajaan Yudea sebagai bagian dari sejarah umat Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh keturunannya, terutama melalui Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun, ilmuwan Muslim juga mengakui peran sejarah, arkeologi, dan sumber-sumber Yahudi dan Kristen
dalam merekonstruksi sejarah kerajaan tersebut. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ilmuwan Muslim mengenai kerajaan Yudea. Banyak ilmuwan Muslim melihat sejarah kerajaan Yudea dalam konteks yang lebih besar sebagai bagian dari kisah Bani Israel yang terus-menerus diberi ujian oleh Allah. Kerajaan Yudea adalah salah satu bagian dari kisah ini. Menurut para ulama seperti Ibn Katsir, Al-Mawardi, dan Al-Qurtubi, Bani Israel seringkali mengalami siklus ketaatan dan ketidaktaatan terhadap Allah. Kerajaan Yudea sering dikaitkan dengan periode-periode ketidaktaatan ini, terutama setelah perpecahan kerajaan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Dalam tafsir Ibn Katsir misalnya, disebutkan bahwa Allah mengutus para nabi kepada Bani Israel untuk mengingatkan mereka akan perintahnya, tetapi mereka seringkali mengabaikan peringatan ini, yang akhirnya mengakibatkan kehancuran kerajaan dan pengasingan. Para ilmuwan Muslim juga mengakui pentingnya kerajaan Yudea dalam sejarah politik dan spiritual Bani Israel. Mereka mengidentifikasi kerajaan ini sebagai salah satu pusat peradaban Yahudi kuno yang berperan penting dalam pengembangan agama, politik, dan budaya Israel kuno. Nama-nama seperti Nabi Daud dan Sulaiman yang berperan penting dalam sejarah Yudea juga sangat dihormati dalam tradisi Islam. Nabi Daud yang merupakan pendiri dinasti Yudea dipandang sebagai raja yang adil dan nabi yang setia kepada Allah. Daud juga dianggap sebagai pemimpin yang mengembalikan kejayaan Bani Israel setelah masa-masa sulit. Nabi Sulaiman dikenal karena kekuasaannya yang luar biasa dan peradaban maju yang dibangunnya, termasuk kuil pertama Baitul Maqdis di Yerusalem. Bagi banyak ilmuwan Muslim, masa pemerintahan Sulaiman adalah puncak dari kejayaan Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa perpecahan kerajaan menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yudea di selatan merupakan hasil dari ketidaktaatan Bani Israel terhadap perintah Allah. Ilmuwan seperti Al-Tabari dalam karya sejarahnya Tarikh Al-Rusul wal Muluk, Sejarah Para Nabi dan Raja, melihat perpecahan ini sebagai bentuk peringatan dari Allah terhadap perilaku mereka yang tidak taat. Al-Tabari menjelaskan bahwa hal ini adalah hukuman atas ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan ketaatan dan persatuan setelah masa pemerintahan Sulaiman yang kuat. Ilmuwan Muslim juga seringkali mengaitkan kehancuran kerajaan Yudea oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi dengan peringatan yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 4-7, di mana Allah menyebutkan bahwa Bani Israel akan mengalami kehancuran sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Banyak ulama Muslim seperti Al-Qurtubi dan Fakhruddin Al-Razi menghubungkan ayat-ayat ini dengan penghancuran kuil Sulaiman dan pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa kehancuran ini merupakan akibat dari ketidakpatuhan Bani Israel terhadap perjanjian mereka dengan Allah. Penghancuran kuil pertama dan pengasingan Babilonia dipandang sebagai salah satu hukuman Allah atas ketidaktaatan mereka. Setelah bangsa Yudea kembali dari pengasingan Babilonia, mereka membangun kembali kuil kedua di Yerusalem. Ilmuwan Muslim mengakui peristiwa ini dalam konteks sejarah, tetapi mereka menekankan bahwa meskipun Bani Israel kembali mendirikan rumah ibadah, ketaatan mereka kepada Allah tidak sepenuhnya pulih, yang akhirnya mengarah pada kehancuran kuil kedua oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Beberapa ulama melihat kejadian ini sebagai tanda bahwa Allah mengingatkan umat manusia tentang pentingnya ketaatan kepada perintahnya. Beberapa ilmuwan Muslim juga mengaitkan sejarah Yudea dengan eskatologi Islam atau kejadian akhir zaman. Misalnya, Yerusalem dan tanah Yudea sering disebut dalam hadis sebagai tempat penting dalam peristiwa menjelang hari kiamat. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi dan terlibat dalam peperangan melawan Dajjal di dekat Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, tanah Yudea tidak hanya penting dalam sejarah masa lalu, tetapi juga akan memainkan peran penting dalam masa depan eskatologis. Pandangan ilmuwan Muslim tentang kerajaan Yudea didasarkan pada perspektif teologis yang menekankan siklus ketaatan dan ketidaktaatan Bani Israel terhadap Allah. Sejarah kerajaan ini dipandang sebagai bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Bani Israel dan sebagai pelajaran moral bagi umat manusia. Para ilmuwan Muslim juga mengakui pandangan ulama Muslim terkait klaim atas kerajaan Yudea saat ini umumnya terkait dengan konflik modern mengenai tanah Palestina dan wilayah Yerusalem. Klaim atas wilayah yang dahulu merupakan bagian dari kerajaan Yudea
terutama oleh gerakan Zionis dan negara Israel, menimbulkan berbagai reaksi dari ulama dan cendekiawan Muslim. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pandangan mereka. Banyak ulama Muslim memandang klaim Israel atas tanah yang dahulu merupakan bagian dari kerajaan Yudea sebagai tidak sah dalam konteks modern. Meskipun kerajaan Yudea memiliki sejarah panjang yang terkait dengan Bani Israel, ulama Muslim umumnya berpendapat bahwa hak-hak tanah berdasarkan klaim sejarah kuno tidak bisa menjadi dasar yang adil untuk merebut kembali wilayah, terutama setelah berabad-abad perkembangan politik, demografi, dan perubahan kekuasaan. Al-Quds, Yerusalem, Samaut, yang juga merupakan pusat kerajaan Yudea, adalah kota suci bagi tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Yerusalem adalah tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oleh karena itu, klaim eksklusif atas Yerusalem oleh pihak manapun sering dianggap tidak dapat diterima oleh ulama Muslim. Islam mengajarkan bahwa kota ini adalah milik umat manusia dan tempat ibadah bagi semua agama Ibrahim. Kebanyakan ulama Muslim menolak klaim Zionis yang mendasarkan hak atas tanah Palestina pada sejarah kerajaan kuno seperti Yudea. Gerakan Zionisme yang lahir pada akhir abad ke-19 bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina berdasarkan klaim historis atas tanah yang pernah dihuni oleh Bani Israel. Ulama Muslim menilai bahwa klaim ini tidak adil karena mengabaikan hak-hak rakyat Palestina yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi. Beberapa ulama juga melihat Zionisme sebagai gerakan politik, bukan gerakan keagamaan, dan karenanya menolak argumentasi bahwa pendirian Israel adalah perintah atau hak agama. Mereka berpendapat bahwa pendirian negara Israel pada tahun 1948 dan pendudukan wilayah Palestina setelahnya adalah hasil dari kolonialisme dan imperialisme, bukan penggenapan nubuat atau hak agama. Pandangan umum ulama Muslim adalah bahwa rakyat Palestina, baik Muslim maupun Kristen, memiliki hak historis dan sah atas tanah mereka, dan hak-hak ini harus dihormati. Banyak ulama Muslim mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali tanah mereka yang diambil melalui pendudukan dan aneksasi. Mereka melihat ini sebagai perjuangan untuk keadilan, bukan sekadar masalah politik atau teritorial, tetapi juga terkait dengan hak asasi manusia. Dalam konteks konflik Palestina-Israel, ulama sering mengutip konsep keadilan al-adl dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kelompok yang berhak mengusir penduduk asli atau menyingkirkan orang-orang yang telah tinggal di tanah tersebut selama ratusan tahun. Al-Quran dan tradisi Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam pemerintahan dan kehidupan sosial, dan ini mencakup perlindungan hak-hak semua manusia, termasuk hak-hak rakyat Palestina. Meskipun banyak ulama Muslim menolak klaim eksklusif Yahudi atas Yerusalem dan tanah Palestina, ada juga yang mendukung solusi politik damai. Beberapa ulama mendukung solusi dua negara pun yang mencakup negara Israel dan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai, dengan Yerusalem sebagai kota terbuka untuk semua agama. Solusi ini diakui oleh sebagian ulama sebagai jalan terbaik menuju perdamaian di kawasan tersebut selama hak-hak rakyat Palestina dilindungi. Ulama juga sering menekankan pentingnya diplomasi, dialog antaragama, dan bisno perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Beberapa mendukung jihad, tetapi lebih dalam konteks jihad defensif, yaitu mempertahankan diri terhadap pendudukan atau ketidakadilan, bukan seruan untuk perang agresif. Sebagian ulama Muslim juga menghubungkan klaim atas tanah Yudea, Yerusalem, dan konflik yang sedang berlangsung dengan nubuat akhir zaman. Dalam beberapa tafsir ada prediksi bahwa Yerusalem akan menjadi pusat dari konflik besar sebelum datangnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Konflik ini sering dikaitkan dengan kedatangan Bas Dajjal yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat dan berupaya menyesatkan umat manusia. Dalam pandangan ini, konflik di Yerusalem dilihat sebagai bagian dari skenario eskatologis yang lebih luas. Salah satu poin penting dalam pandangan ulama Muslim terkait klaim atas wilayah Yudea adalah Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem.
Masjid ini adalah tempat penting dalam Islam karena menjadi tempat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oleh karena itu, banyak ulama menolak setiap upaya untuk mengubah status quo di wilayah tersebut dan memperingatkan terhadap upaya aneksasi atau pendudukan Masjid Al-Aqsa oleh pihak Yahudi atau Israel. Masjid Al-Aqsa dilihat sebagai bertanggung jawab umat Islam secara global, dan upaya untuk mengubah atau membangun kembali kuil Yahudi di tempat tersebut sering dianggap sebagai provokasi besar. Sebagian besar ulama Muslim menolak klaim modern atas kerajaan Yudea yang digunakan sebagai dasar untuk pendudukan Israel di Palestina. Mereka menekankan pentingnya keadilan, penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina, dan solusi damai untuk konflik tersebut. Dalam pandangan Islam, Yerusalem adalah kota suci untuk semua agama Ibrahim, dan klaim eksklusif atas wilayah tersebut dianggap tidak dapat diterima.